Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gue Nabastala. Baiklah, pada kesempatan kali ini gue mau ngerekap film Brimstone yang dirilis tahun 2017. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang wanita bernama Elizabeth, di mana filmnya akan terbagi menjadi 4 bab serta cerita berjalan mundur ke belakang, mengungkapkan setiap misteri dan selalu ada kejutan yang di setiap bagian hidupnya, mulai dari kekejaman yang tidak mengenal ampun. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja bahas filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang memiliki bekas luka di lehernya. Wanita tersebut bernama Alice atau Elizabeth. Dia sedang melakukan persalinan ke seseorang tetangga, ditemani dengan anak perempuannya yang dijadikan translator dikarenakan ia tidak dapat berbicara atau bisu. Ia telah dipercayai sebagai bidan oleh masyarakat setempat di daerah itu. Liz terdiam ketika mendengar raungan suara serigala. Wajahnya penuh dengan tanda tanya, apa yang sebenarnya ada di pikiran Liz. Cerita masuk lebih dalam lagi ke kehidupan Liz. Liz sekarang sudah menikah dengan seorang duda anak satu. Saat itu, dia melihat suaminya yang bernama Eli akan mengajarkan anaknya menembak. Liz bergegas mendekati Eli karena ia keberatan jika anak laki-lakinya yang bernama Matthew itu diizinkan untuk memegang senjata. Eli pun menuruti kemauan Liz. Ketika Liz pergi, Matthew mengumpat dan bicara bahwa Liz bukanlah ibu kandungnya. Di pagi hari yang cerah, seperti biasa, setiap hari Minggu, semua masyarakat pergi beribadah ke gereja. Semua jemaat masuk ke dalam gedung gereja. Ada suara derap langkah seseorang yang masuk ke dalam gereja. Sontak itu menjadi perhatian banyak orang. Liz saat itu sedang membersihkan wajah anak perempuannya, sedangkan yang lain tertuju kepada Pak Pendeta yang baru singgah di desa tersebut. Pembukaan yang diucapkan Pak Pendeta itu membuat Liz kaget. Ia perlahan membalikkan badannya dan menatap wajah Pak Pendeta itu dengan penuh ketakutan. Terlihat di matanya seperti ada sesuatu yang disembunyikan olehnya. Selesai khotbah, ketika semua jemaat berpamitan kepada Pak Pendeta, sekaligus Alice. Alice di sini sudah ada di atas kereta dengan tubuh yang semakin gemetar. Dari arah belakang, tiba-tiba ada seorang wanita yang merintih kesakitan karena kontraksi di perutnya. Alice yang merupakan seorang bidan langsung menolongnya. Perempuan itu dimasukkan ke dalam gereja, dan pendeta itu pun masih menatap tajam ke arah Alice. Namun tidak lama ia langsung menghilang. Suami dari perempuan tersebut berharap Alice dapat menangani kelahiran anak pertamanya. Saat berselangnya waktu, Sam, anak perempuan dari Alice, diperintahkan untuk mengatakan kondisi perempuan itu kepada nenek penjaga. Di sana, Sam mengatakan bahwa kepala si bayi terlalu besar sehingga dapat membahayakan nyawa keduanya. Ia harus memilih salah satu di antara mereka, yaitu bayi atau ibunya. Nenek penjaga itu tidak mau tahu. Ia ingin dua-duanya selamat, dikarenakan waktu yang semakin mendesak. Tidak ada cara lain, Alice harus menghancurkan kepala si bayi, dan hanya ibunya yang dapat diselamatkan. Setibanya di rumah, Alice tampak sedih atas kejadian itu. Di sini, Eli sebagai seorang suami yang baik, dia mencoba membesarkan hati Alice agar tidak menyalahkan dirinya sendiri. Selama beberapa hari, tetangganya mulai tidak mempercayai Alice. Sikap semua orang berubah drastis semenjak kejadian minggu lalu. Di malam harinya, Nathan, pria yang merupakan suami dari wanita yang diselamatkan oleh Alice tempo hari, ia tidak terima dengan kematian anak pertamanya itu. Ia yang dalam kondisi mabuk dan hilang kontrol, menembakkan senjatanya ke berbagai arah. Tidak lama, ada Pak Pendeta tadi datang, kemudian ia menenangkan Nathan. Setelah kejadian itu, Eli mengajak Pak Pendeta untuk masuk ke rumahnya untuk sekedar istirahat dan memakan hidangan jamuan. Sedangkan Alice memilih untuk bersembunyi di balik pintu dalam kondisi ketakutan. Karena tidak enak dengan Pak Pendeta, Eli pergi untuk mencari Alice. Ternyata Alice masih bersembunyi di balik pintu, dan anehnya Pak Pendeta itu dapat merasakan kehadirannya. Baru di sini sedikit terungkap, maksud kedatangan dari Pak Pendeta itu adalah bertujuan untuk menghukum Alice. Tidak lama, Eli datang dan Pak Pendeta pun langsung berpamitan pulang. Setelah kejadian itu, Eli berpikir kalau Nathan pasti akan datang kembali untuk balas dendam. Ia memutuskan untuk
Alice pergi ke rumah saudaranya sementara waktu. Di pagi harinya, terjadi sesuatu yang menggegerkan rumahnya. Saat Matthew mendatangi tempat peternakan dombanya, ia mendapati semua dombanya telah dibantai dengan kondisi isi perutnya terburai. Eli datang dan ia berpikir bahwa ini pasti perbuatan dari Nathan. Dia langsung bergegas pergi ke rumah Nathan, diikuti Matthew yang ingin mendampingi ayahnya ke sana. Alice mencoba untuk membersihkan kekacauan itu. Ia menutup mata dari Sam agar dia tidak melihat mayat domba-domba itu. Kemudian, Alice masuk ke dalam kandang untuk membersihkan semuanya. Namun tiba-tiba ia dikunci dari dalam oleh Pak Pendeta. Alice berusaha keluar ketika melihat Pak Pendeta seperti ingin membawa pergi Sam. Dia naik ke atas, berusaha keluar lewat jendela. Namun ia malah terjatuh sampai pingsan. Setelah beberapa jam, Eli datang dan melihat Alice yang pingsan di dalam kandang domba. Saat awal sadar, Alice langsung berlari mencari keberadaan Sam. Untungnya, Sam tidak dicelakai dan dikembalikan oleh Pak Pendeta. Di malam harinya, Sam menceritakan semua yang dikatakan oleh Pak Pendeta. Pendeta itu mengatakan bahwa ibunya seorang pembunuh dan akan dihukum dan dibawa ke tempat asalnya berada. Saat semua telah terlelap tidur, Alice nekat pergi ke gereja untuk menemui Pak Pendeta dan dia berencana akan membunuhnya. Di dalam kamar, Alice malah mendapati boneka Sam, sedangkan Pak Pendeta sudah berada di dalam kamar Sam sambil membawa pisau. Beruntungnya, Eli terbangun karena mengalami mimpi buruk. Ia berjalan keluar. Karena penasaran, Eli mencoba masuk ke dalam kandang domba. Namun tiba-tiba Pak Pendeta menyerangnya dan menusuk perut Eli. Di dalam kandang domba, Alice kembali mendapati Eli yang sudah dalam kondisi yang sangat mengerikan, dengan tubuhnya yang terlilit usus yang telah terburai, dalam keadaan masih hidup. Di sana, Eli memohon agar Alice bersedia mengakhiri kesakitannya. Dari arah luar datang Matthew dan langsung mengambil senjata lalu menembak sang ayahnya demi mengakhiri penderitaannya. Setelah itu, mereka memutuskan kabur dari sana karena Pak Pendeta akan terus memburu Alice kemanapun ia pergi. Scene selanjutnya berpindah ke seorang gadis remaja yang bernama Joanna. Ia sedang berjalan dalam kondisi memprihatinkan. Kemudian ia tiba-tiba pingsan, dan ia diselamatkan keluarga Gypsy. Keluarga itu membawanya ke dalam kereta, dan sampailah mereka ke sebuah kota. Orang yang menolong Joanna membawanya ke sebuah klub. Ternyata, Joanna telah dimanfaatkan dan dijual kepada seorang germo bernama Frank. Malam pertama di sana, Joanna sangat terganggu dengan suara rintihan di dalam kamar. Ia mengintip dan mendapati Sally yang sedang melakukan hubungan intim dengan pelanggannya. Selama di sana, Joanna tidak dianjurkan untuk melayani pelanggan di sana. Ia hanya disuruh untuk mengantarkan minuman. Saat mengantarkan minuman ke seorang pria, Joanna dicekal dan dia ditawarkan untuk diboking Joanna pada malam itu. Namun tindakannya dilihat oleh Sally dan ia menawarkan ke pria itu untuk melakukannya dengan dirinya dengan gratis. Namun dia bersikukuh untuk berhubungan dengan Joanna. Namun karena harga dari Joanna yang masih mahal, akhirnya dia mengambil tawaran dari Sally. Tetapi ia meminta syarat agar Joanna melihat mereka berhubungan intim. Saat melakukan hubungan intim, pria itu melakukan tindakan kasar terhadap Sally demi mendapatkan kepuasannya. Joanna yang melihat itu, ia nekat menodongkan pistol ke arahnya. Namun, pria itu malah semakin bergairah. Setelah puas melakukan hubungan intim, Sally dari arah belakang menembak pria tersebut sampai tewas. Gara-gara kejadian itu, Sally akhirnya diseret ke tiang gantungan karena aturan seorang pelacur tidak boleh menembak pelanggannya begitu saja. Dengan disaksikan banyak orang, Sally digantung agar menjadi pelajaran bagi orang lain yang melihatnya. Seiring bergulirnya waktu, akhirnya Joanna tumbuh menjadi perempuan cantik dan kini ia sedang menjalin hubungan dengan temannya bernama Liz. Suatu saat, mereka bercita-cita ingin kawin lari dan ingin hidup bersama sebagai sepasang kekasih. Suatu hari, Alice terlihat kesal dengan pelanggannya karena Alice tidak ingin untuk melakukan kissing dengan pelanggannya. Tetapi, pria itu terus mencoba melakukannya hingga membuat Alice marah dan menggigit lidahnya hingga berdarah. Gara-gara kejadian itu, Frank murka dan membalas perbuatan Alice. Ia memotong lidah Alice di hadapan semua orang yang ada di sana. Atas kejadian itu, jadinya Alice harus kehilangan suaranya. Namun Joanna tetap setia menemani Alice dan mengajarkannya bahasa isyarat agar mereka tetap dapat berkomunikasi. Di suatu hari,
Mereka berdua pergi ke tempat biro jodoh. Di sana, Alice berencana ingin kabur dan menemukan jodohnya secepatnya. Beruntungnya, Alice langsung menemukan seorang duda beranak satu yang siap menikahi perempuan dari kalangan manapun. Ia diberikan foto dan alamat rumahnya oleh sang biro jodoh tersebut. Menjelang kepergian mereka, ternyata di dalam klub telah kedatangan seorang tamu yang membuking semua para wanita yang ada di sana. Sebelum menemui si pembuking itu, Frank menginstruksikan agar semuanya berpenampilan istimewa demi memuaskan kliennya itu. Saat Joanna menengok keluar, ternyata orang yang dimaksud adalah si pendeta yang dari awal cerita mengejar-ngejar Joanna. Setelah namanya diganti menjadi Alice, hingga tiba waktunya para wanita turun ke bawah satu persatu, dan terakhir disusul oleh Joanna yang melangkah menghampiri dengan tubuhnya yang gemetar, sambil memakai kain penutup di wadahnya. Namun, Pak Pendeta tidak dapat dikelabui. Pak Pendeta itu langsung memilih Joanna untuk memuaskannya. Di dalam kamar, pendeta itu mengobrol dengan Joanna, dan ia menawarkan agar Joanna kembali bersamanya sebagai pasangan suami istri, seperti ajaran agama yang dianut oleh pendeta sesat itu. Joanna tidak langsung menerima tawaran itu, dan ia mencoba untuk melawan. Namun, Joanna malah kewalahan dengan kekuatan dari pendeta itu, dan ia dipojokkan oleh pendeta tersebut. Saat kejadian itu berlangsung, Alice masuk ke dalam kamar dengan membawa pisau di tangannya dan berniat menusuk pendeta tersebut. Namun sayangnya, malah Alice yang tertusuk dan menyebabkan dirinya tewas di tangan pendeta itu. Di sini, Joanna mencoba melawan dan ia berhasil mengambil pisau dengan cepat. Ia kibaskan ke arah leher pendeta tersebut. Pak Pendeta itu terjatuh dengan memegangi lehernya. Joanna langsung menghampiri Pak Pendeta itu sambil menyelipkan pisau serta mengambil barang-barang berharga yang ada di jas pendeta tersebut. Kemudian, Joanna membaringkan Alice di atas kasur dan membakar wajahnya agar semua orang mengira itu adalah mayat dari Joanna. Setelah itu, Joanna pergi ke rumah dokter. Di sana ia meminta tolong dengan imbalan besar agar bersedia memotong lidahnya. Namun dokter tersebut tidak sanggup untuk melakukannya. Dan di sini Joanna nekat memotong lidahnya sendiri dan memutuskan mengganti identitasnya dari Joanna menjadi Elizabeth atau biasa dipanggil Alice. Joanna berniat pergi ke tempat yang tempo hari mereka dapatkan dari biro jodoh. Di sanalah awal pertemuannya dengan Eli dan anaknya Matthew, hingga Joanna melahirkan Sam. Selanjutnya, cerita akan lebih mundur lagi ke belakang, di mana awal mula semua permasalahan terjadi. Di dalam sebuah pertempuran, ada seorang pemuda bernama Samuel, dan nampaknya ia telah memenangkan pertempurannya dan akan segera pergi dari sana. Namun, ada satu orang yang berhasil lolos dan menodongkan pistol ke arahnya. Di malam hari, Joanna sedang berdoa di dalam kamarnya. Dari arah belakang, ada Pak Pendeta memperhatikan aktivitas Joanna. Lalu ia mendatangi istrinya yang bernama Anna. Tidak ada aura kebahagiaan yang ditampakkan Anna saat itu. Dan ternyata mereka berdua adalah sepasang orang tua kandung Joanna. Seperti biasa, pada hari Minggu, Joanna dan keluarganya pergi ke gereja untuk beribadah. Di sana, ayahnya yang merupakan seorang pendeta memberikan khotbah dan menyuruh untuk jemaatnya memberikan mukjizat yang pernah terjadi di dalam hidupnya. Semua jemaat itu mengatakan berbagai mukjizat yang telah terjadi di hidupnya. Namun berbeda dengan Anna, ia malah mengatakan dengan penuh percaya diri mengatakan kejadian yang sebenarnya terjadi dalam hidupnya. Dan atas pengakuan itu, jelas membuat si pendeta itu malu. Dan pada malam harinya, Joanna merintih kesakitan di perutnya. Ia langsung bergegas ke kamar mandi. Namun dia mendapati malah darah yang keluar dari alat kelaminnya. Dari arah luar, Joanna melihat ibunya dibawa ke sebuah ruangan. Ternyata pengakuan Anna tadi pagi di depan semua jemaat membuat suaminya malu. Anna di sini dicambuk dengan dalih penebusan dosa. Setelah itu, ibunya masuk ke dalam kamar Joanna, menumpukan kesedihannya di sana. Di pagi harinya, Joanna segera mencuci darah mens karena takut ketahuan Anna. Dari arah dalam, Anna dapat memahami gerak-gerik Joanna. Dia mencoba mengedukasi Joanna tentang darah haid. Tiba-tiba, ayahnya masuk ke kamar
Dan di sanalah mulai nampak gelagat mencurigakan setelah mengetahui kini Joanna telah dewasa. Saat ini, pertama kalinya diperintahkan untuk mengurus ternak babi. Ketika keluar dari kandang, ia melihat kedatangan Samuel dan musuhnya yang sama-sama sedang terluka. Dengan terpaksa, Joanna menyembunyikan mereka di dalam kandang untuk menolong Samuel dan mengeluarkan peluru dari tubuhnya. Semakin hari, semakin mulai nampak ketertarikan pendeta terhadap Joanna. Ia mendatangi Joanna di dalam kandang, lalu menyuruhnya masuk ke dalam rumah. Ternyata, Joanna disuruh memandikan tubuhnya, lagi-lagi dengan dalih agama demi melayani Tuhan. Anna berusaha mengingatkan suaminya. Sudah pasti omongan Anna hanya dianggap sampah oleh suaminya itu. Di dalam kamar, Anna berusaha melayani suaminya demi mengalihkan perhatiannya terhadap Joanna. Namun, si pendeta mulai tidak tergoda. Scene berpindah di pagi harinya. Untuk pertama kalinya, Joanna harus mulai belajar menyembelih babi. Di balik kandang, Samuel mengintip aktivitasnya. Ia melihat Joanna yang terpukul dan menangis di belakang rumahnya. Scene berganti ke Anna yang sering memergoki suaminya itu menengok kamar Joanna. Di sana, Anna memberanikan diri mengecam perbuatannya dan menegaskan bahwa Joanna adalah anak kandungnya sendiri. Bukannya berpikir, si pendeta malah langsung menyiksa Anna. Tidak hanya itu, besoknya si pendeta membawa Anna ke suatu tempat. Setelah mengetahui orang tuanya pergi, Joanna segera mengurus Samuel dan musuhnya. Di saat musuh dari Samuel itu sedang BAB ke kamar mandi, Samuel meminta Joanna agar membawakan tali tambang. Kemudian Samuel mulai mengeksekusi musuhnya di dalam kamar mandi sampai tewas. Samuel membunuhnya dikarenakan lambat laun ia pun pasti akan membunuh Samuel. Di lain sisi, ternyata Pak Pendeta sedang membawa Anna ke seorang pandai besi. Itu bertujuan untuk membuatkan Anna kerangka besi sebagai penutup mulutnya, karena telah lancang mengajarinya dan mencacinya. Di hari Minggu, mereka semua pergi kembali ke gereja untuk beribadah. Di sana, Joanna mencaci ibunya kalau apa yang dilakukan oleh ayahnya adalah kesesatan, dan ia berbicara kepada ibunya kalau dirinya lebih baik mati ketimbang harus menjadi seperti ibunya sekarang. Ibunya hanya terdiam, kemudian ia langsung pergi meninggalkan gereja. Tak disangka, ketika Pak Pendeta sedang asing berkhotbah, Anna nekat gantung diri di hadapan semua jemaatnya. Demi menebus dosa istrinya, Pak Pendeta memecut dirinya sendiri di malam itu. Joanna yang terpukul itu langsung menemui Samuel lalu memeluknya. Di sana, ia ingin menyerahkan keperawannya kepada Samuel. Ia bermaksud agar Samuel bersedia menolongnya dari Pak Pendeta kemudian menolongnya. Namun Samuel menolaknya karena ia sangat menghormati Joanna. Besokannya, kegilaan Pak Pendeta semakin menjadi-jadi. Ia membawa Joanna ke dalam gereja dan ingin menikahinya. Joanna berontak, tidak sudi dinikahi oleh ayahnya sendiri, hingga si pendeta memakaikan penutup besi bekas ibunya, kemudian melanjutkan ritual pernikahan tanpa seorang saksi. Untung Samuel datang menolong sehingga menggagalkan ritual pernikahan dan mengacukan senjata di depan kepala Pak Pendeta. Sayangnya, takdir berkata lain. Sam malah kalah oleh Pak Pendeta dan ia harus terbunuh di sana. Setelah kembali di rumah, Pak Pendeta kemudian mencambuk Joanna seperti mana Pak Pendeta itu lakukan terhadap ibunya dulu. Dan di malam harinya, ketika Pak Pendeta terlelap tidur, di sanalah kesempatan Joanna melarikan diri. Dan cerita kembali ke Joanna yang sedang melarikan diri dengan kedua anaknya. Mereka berencana pergi ke rumah saudara Eli, suami Joanna, atau yang sekarang dikenal dengan Liz. Elis memutuskan turun dari kereta demi untuk menghalau si pendeta di tengah jalan dan menyuruh kedua anaknya pergi duluan. Setelah terdeteksi, ternyata itu hanya seekor kuda tanpa penumpang. Kemudian mereka melanjutkan kembali perjalanan. Tidak lama, kereta malah tersandung batu hingga menjatuhkan senjatanya. Matthew memberanikan diri turun untuk mengambil kembali senjata itu. Setelah sampai, ternyata peluru menghantam tubuh Matthew berkali-kali sampai ia tewas. Ternyata si pendeta itu berhasil mengikuti mereka. Singkat cerita, akhirnya Liz berhasil sampai di rumah sang paman. Ia sangat terpukul setelah mengetahui Eli dan Matthew telah tewas. Malam semakin larut, Liz memutuskan berjaga di luar rumah sambil menenteng senjata. Selama beberapa jam, ia di depan rumah. Akhirnya si pendeta itu keluar di balik kegelapan malam. Ia masih tidak menyerah, bernegosiasi mengajak Liz agar mau tinggal bersamanya sebagai sepasang suami istri. Alasan pastinya, bapak pendeta itu sangat mencintai Liz sebagai anak kandungnya. Bahkan dia mengancam keselamatan Sam sebagai taruhannya. Alice bergegas masuk ke dalam memeriksa kondisi Sam.
Ternyata ia masih aman, namun ia dikagetkan atas kematian sang paman secara mengenaskan. Ia langsung berniat membawa kabur anaknya menuju jendela. Setelah nyaris keluar, Pak Pendeta dengan cepat menarik kaki Alice ke dalam. Akhirnya mereka berdua berhasil ditangkap. Di depan kedua mata Alice, ia melihat Sam yang dicambuk berkali-kali. Liz berusaha melepaskan dirinya di sana. Pak Pendeta itu nyaris mengeksekusi Sam, dan akhirnya Alice berhasil lepas dari ikatannya dan melempar damar mengakibatkan tubuh Pak Pendeta itu terbakar. Kemudian dihantam senjata pria itu dan membunuh si pendeta itu dari muka bumi. Setelah kejadian itu, Alice hidup sejahtera melanjutkan usaha sang paman sekaligus mendapatkan warisan seutuhnya. Dari arah sungai, Alice tidak menyangka bertemu kembali dengan Nathan yang di awal cerita telah menaruh dendam atas kematian anak pertamanya. Dan kini ia telah menjadi seorang sheriff. Dan ia datang membawa kabar buruk untuk Alice mengenai kasus pembunuhan prank sang pemilik klub. Ternyata yang Alice asli sebelum dibunuh oleh Pak Pendeta, ia terlebih dahulu membunuh prank. Dikarenakan Joanna telah menetapkan identitasnya sebagai Alice, maka ia harus menanggung hukumannya. Dan Nathan di sini datang untuk langsung menangkap Alice untuk diseret ke tiang gantung. Alice mau menuntaskan dendamnya terhadap sang ayah dan kini jiwanya sudah terbebas. Kemudian ia memilih menjatuhkan diri ke dalam sungai sebagai hukuman perbuatan dari Alice yang asli. Di akhir cerita, kita diperlihatkan Sam yang sudah tumbuh dewasa dan memiliki anak serta memiliki kehidupan yang layak karena mendapatkan warisan dari sang paman yang sudah meninggal. Serta ia tidak lagi dihantui oleh dendam ibunya di masa lalu. Dan film Brimstone 2017 pun berakhir. Terima kasih.